Daria Saltykova, bangsawan sadis dari Rusia yang membantai 138 pelayannya demi kesenangan. Daria Saltykova dengan tega menguliti para pelayannya, menuangkan air mendidih ke mereka, bahkan menginjak-injak perut orang yang sedang hamil. Hal-hal aneh dirumorkan kerap terjadi di rumah bangsawan Rusia bernama Daria Saltykova, bagaikan perangkap laba-laba siapapun yang melamar kerja di rumah itu seakan terjebak di dalamnya, dan hidup dalam kengerian. Suara jeritan dan cambuk seolah telah menembus malam di Rusia, suara-suara kesakitan yang berasal dari kediaman The Blood Countess. Suatu hari, seorang pendeta dipanggil ke tanah miliknya untuk memberikan doa terakhir kepada seorang wanita hamil yang sudah meninggal. Wanita hamil itu telah dipukuli dan ditikam hingga mati. Beberapa saksi mengatakan perutnya telah diinjak-injak. Desas-desus lainnya juga menceritakan tentang seorang warga desa yang pernah melewati perkebunan milik wanita bangsawan itu dan melihat mayat seorang wanita yang dibuang di tengah malam, kulit tubuhnya terkelupas dan rambutnya dicabut. Pernah mendengar kisah seperti ini sebelumnya? Daria Saltykova sama seperti kisah The Blood Countess, ia masuk ke dalam jajaran pembunuh berantai wanita kelas atas yang sadis seperti Countess Hungaria Elizabeth Báthory atau Delphine LaLaurie dari New Orleans yang diduga menggunakan kekuatan dan posisi mereka untuk melukai dan membunuh yang kurang beruntung. Pada akhirnya, sang Blood Countess asal Rusia ini dinyatakan bersalah telah menyiksa dan membunuh sekitar 38 budaknya, meskipun jumlah total tubuhnya diperkirakan mendekati 138 orang. Siapakah Daria Saltykova? Saltykova dilahirkan di Rusia pada tanggal 22 Maret tahun 1730 dengan nama Daria Nikolayevna Ivanova dan dikenal dengan nama sebutan Saltychiha. Ia lahir dari pasangan bangsawan Nikolai Avtonomovich Ivanov dan Anna Ivanovna Davidova atau Tatiana Tucheva. Saltychiha menikah dengan bangsawan Gleb Alexeyevich Saltykov, paman dari Nikolai Saltykov. Saltychiha menikah di usia muda, dan ia menjadi anggota keluarga Saltykov yang terkenal saat itu. Dia memiliki dua putra, Theodor yang lahir di tahun 1750 dan Nicholas yang lahir pada 1751. Tapi sayangnya Saltychiha harus menjadi janda di usia 25 tahun. Dengan kematian suaminya, dia mewarisi real estate dekat Moskow yang disebut Troitsku, tempat dia tinggal bersama dua putranya yang masih kecil dan lebih dari 600 budak. Dia juga memiliki properti mewah di Moskow. Daria Saltykova pernah menjadi sosok wanita yang santun. Saat awal-awal kehidupannya, Saltykova tidak terlihat sebagai monster. Ia justru dikenal sebagai sosok wanita yang sangat santun, sebagai seorang wanita yang masih muda. Ia kerap mengunjungi tempat-tempat suci agama dan menyumbang untuk gereja dan biara. Di usia muda, ia menikahi suaminya Gleb Saltykov, seorang kapten di pasukan Kekaisaran Rusia, yang keluarganya adalah seorang filsuf, seniman, politisi kaya raya, tuan tanah, dan memiliki kekuasaan. Berbeda dengan Blood Countess lainnya, setidaknya Saltykova tidak mandi dengan darah atau menyekap budak yang cacat di loteng rumahnya, tetapi ia tetap termasuk salah satu wanita berhati iblis. Kekejaman Blood Countess Rusia dimulai seperti halnya bangsawan haus darah dari Hungaria Elizabeth Báthory. Saltykova lebih mengincar gadis-gadis berusia 12 tahun sebagai korbannya. Para korban ini termasuk dalam kategori serf class, sebuah status yang diberikan untuk pekerja antara budak dan pelayan kontrak. Gadis-gadis ini ada untuk melayani tuan mereka, atau nyonya rumah. Dan mereka biasanya tidak mampu membela dirinya jika mendapatkan hukuman atau siksaan. Peluang untuk memperjuangkan keadilan adalah hal yang sulit di Rusia abad ke-18. Karena itu, para budak wanita ini harus siap menghadapi kegilaan para majikan mereka dengan menanggung resikonya seorang diri. Begitu pula saat mereka berhadapan dengan Daria Saltykova. Daria Saltykova dituduh ahli dalam melakukan kekerasannya. Metode dan senjatanya beragam. Dia pernah melemparkan air mendidih ke korbannya, menyimpan kayu gelondongan di setiap kamar untuk memukuli gadis-gadis itu sampai mati, lalu membakar tubuh mereka, dan untuk pelanggaran ringan, ia mendorong gadis-gadis dari atas tangga. Dia juga suka mengikat budak-budaknya dan membiarkannya telanjang dalam cuaca dingin.
atau memasukkannya ke dalam sumur dengan kaki diikat hingga korbannya tenggelam. Kemudian, Daria Saltikova beralibi bahwa kemarahan dan kekerasannya itu disebabkan karena kecerobohan para korban dalam menjaga harta bendanya. Namun, karena usia korban-korbannya seperti sudah ia targetkan, diduga bahwa gadis-gadis muda ini adalah karena pembalasan dendam Saltikova karena kehidupan pribadinya yang tidak bahagia. Namun apakah benar itu adalah alasan sebenarnya atau bukan? Tapi wanita bangsawan ini memang menumpahkan sisi frustasi dan romantisnya melalui kekerasan. Patah hati karena dikhianati, suatu waktu, Daria Saltikova memiliki seorang kekasih bernama Nikolai Tyutchev yang masih muda dan sangat tampan. Kakeknya adalah penyair Rusia terkenal, Fyodor Tyutchev, ketika ia merasa sangat kesepian. Percintaannya dengan Nikolai sedikit membangkitkan semangatnya. Tapi ternyata Nikolai memiliki hubungan cinta dengan seorang gadis muda lainnya dan mereka bahkan diam-diam menikah di gereja. Saltikova pun mengetahui kabar ini. Dalam kemarahannya yang membabi buta, ia hampir membunuh kekasihnya yang tidak setia. Ia menyuruh pelayan prianya untuk meletakkan bom di rumah Nikolai. Tapi membunuh bangsawan adalah sebuah kejahatan, dan pelayan Saltikova terlalu takut melakukan itu. Maka mereka memberi peringatan kepada Nikolai tentang apa yang diperintahkan kepadanya. Nikolai dan istrinya melarikan diri ke tanah milik keluarganya di Moskow dan segera melarikan diri dari wilayah tersebut. Gagal dengan upaya membunuhnya, Daria kembali ingin menyerang Nikolai, kali ini di kereta yang dikendarainya, tapi sekali lagi ia gagal melakukannya. Mungkin sang pelayan kembali memperingatkan Nikolai. Setelah itu, dia mulai melampiaskan kemarahannya pada para budaknya. Terutama kepada wanita, dia membenci mereka semua. Semakin muda usia budak-budaknya, semakin dia membenci mereka. Saltikova memperlakukan mereka sebagai saingannya. Dia mulai menyiksa anak-anak dan wanita hamil sampai mati dengan memukuli mereka, mematahkan tulang mereka, melemparkan mereka keluar rumah dalam keadaan telanjang ke dinginnya es, menuangkan air mendidih ke tubuh mereka dan banyak penyiksaan kejam lainnya. Dia tidak menargetkan menyiksa pria, ia hanya membunuh 3 pria, itu pun secara tidak sengaja. Meskipun begitu, dia menyiksa pria dengan cara yang berbeda, yaitu dengan membunuh para wanita yang mereka cintai. Sebagai contoh, salah satu budaknya kehilangan satu demi satu dari 3 istrinya yang dibunuh sang countess. Jadi apa yang mendorongnya menjadi haus darah? Tidak ada konsensus tentang itu sampai hari ini. Beberapa percaya bahwa dia memiliki terlalu banyak tekanan. Sebagai seorang janda muda, dia harus menjadi ibu yang baik bagi 2 putra dan menjadi seorang majikan yang baik, yang harus menjaga nama keluarga dengan bersih dan terhormat, terikat pada statusnya yang terhormat dan banyak tuntutan. Dia mulai membenci semua hal dalam kesehariannya dan para budak menjadi korban kebencian ini. Yang lain berpendapat bahwa dia jelas seorang psikopat yang rentan terhadap agresi yang tidak termotivasi yang mengarah ke pembunuhan paling kejam dan sadis. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa pilihan usia budak yang disiksanya lebih ditujukan kepada wanita muda, bisa menjadi tanda bahwa dia memiliki ketertarikan dan kepuasan seksual dengan melihat mereka kesakitan dan menderita. Kekejaman Saltikova tidak memiliki penjelasan sederhana, karena dia akan menjadi marah tanpa alasan yang jelas. Pada awalnya dia akan melemparkan kayu ke gadis-gadis budaknya. Ketika dia tidak suka cara mereka membersihkan rumah misalnya, kemudian dia akan memukuli, mencambuk dan menyiksa gadis-gadis muda sampai mati. Dia adalah seorang sadis yang menikmati penganiayaan fisik terhadap pelayannya. Banyak keluhan kepada pihak berwenang tentang kematian di perkebunan milik Daria Saltikova namun diabaikan atau justru sang pengadu malah mendapatkan hukuman. Karena Saltikova memiliki hubungan baik dengan anggota-anggota pengadilan kerajaan yang berpengaruh, laporan orang-orang tentang dia yang membunuh budak-budak yang bekerja padanya tidak didengar. Namun kelak, di antara pelayannya ada yang berhasil melarikan diri dan mengadu kepada ratu baru saat itu. Dan Daria Saltikova akhirnya diadili dan dihukum karena membunuh 38 wanita. Namun sesungguhnya ada sekitar 100 orang lagi yang menjadi korbannya. Pada musim panas 1762, 2 petani, Savvly Martinov dan Ermolai Ilyin,
Yang terakhir telah kehilangan 3 istrinya, karena dipukuli sampai mati oleh The Blood Countess, melarikan diri dari perkebunan ke St. Petersburg, di mana mereka akhirnya membawa petisi kepada Ratu Catherine II. Sang Ratu memerintahkan College of Justice untuk memulai penyelidikan tentang penyiksaan dan pembunuhan yang terjadi di rumah Daria Saltykova. Catherine pun memutuskan untuk mengadili Saltykova di depan umum, untuk menunjukkan keadilan hukum sang ratu di mata masyarakat. Daria Saltykova ditangkap pada 1762. Dia ditahan selama 6 tahun sementara pihak berwenang melakukan penyelidikan. Sebagian besar korban dan saksi yang masih hidup takut untuk memberikan kesaksian. Stepan Volkov adalah penyelidik yang mengizinkan pemeriksaan untuk dilanjutkan. Saltykova tidak menderita gangguan mental ataupun sakit. Dia tidak bertobat dari perbuatannya yang kejam. Bahkan pastor yang bertugas untuk membuat Daria mengakui pembunuhan yang dilakukannya telah gagal membuatnya bicara. Dia benar-benar yakin akan lolos dari hukuman. Menurut detektif forensik, selama periode 6 hingga 7 tahun, Daria Saltykova telah membunuh 138 orang dengan berbagai metode, terutama wanita. Hanya 3 orang pria yang menjadi korbannya.